Dari teman-teman yang kemarin having fun di pantai, puji Tuhan begitu ya. Teman-teman pulang dengan selamat, sentosa, tidak kekurangan satu apapun. Ya jujur, saya mau pergi tapi nggak bisa karena saya ada retreat 3 hari, 2 malam di puncak. Dan saya terus mendoakan, saya khawatir karena saudara saya itu besar di situ, ya. Jadi ini direkam nggak? Direkam ya. Jadi saudara saya itu besar di wilayah itu, ya, di wilayah Kamal, ya, di wilayah Kamal. Jadi selama 2 tahun, seminggu sekali saya mesti diajak sensei saya, sensei Johan, dan 2 shotokan untuk latihan di pinggir pantai situ. Waktu itu banyak batu karang pecah. Saya disuruh push up di situ begitu sampai tangan saya semuanya, buku-bukunya juga ikut pecah begitu. Nah, kalau udah nggak latihan, kita duduk ngeliatin laut. Jadi kita langsung ngerti nih, kalau anginnya kayak begini, berarti lautnya nggak bagus. Kalau nelayannya pulang jam segini, berarti kurang bagus, begitu ya. Nah, ketika saya ngeliat cuaca di sekeliling, saya terus berdoa supaya teman-teman di CMCC aman, sejahtera, gemah ripah loh Cinawi. Dan puji Tuhan ternyata hari itu cuacanya bagus banget, begitu ya. Hari itu cuacanya bagus banget, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar lebih jauh tentang Yesus Kristus. Saya ajak saudara untuk melihat Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita klik. Oke, itu dia ya, Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Thank you, Ayen. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca bertanggapan ya. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, saya baca ayat yang ketiga, nanti ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi iblis telah membisikkan rencana apapun Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lena dan mengikatnya pada pinggangnya. Sama-sama. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita sedang menghadapi darurat korupsi, saudara. Ya, kita sedang menghadapi darurat korupsi dan saudara tentu nggak asing dengan berita korupsi yang marak kita dengar di televisi, di media sosial. Bahkan saudara, korupsi yang dilakukan di Pertamina, saudara, itu mencapai jumlah 1 kuadriliun. Saudara, ini adalah angka yang saya suka untuk jabarkan karena saudara, jangankan 1 kuadriliun, ngelihat 300 juta cash di atas meja aja belum tentu kita pernah. Begitu ya. Nah saudara, saya suka memberikan gambaran 1 kuadriliun itu seperti apa. Saudara bayangkan seluruh Jakarta, begitu ya, direndam oleh uang logam 500 rupiah. Seluruh Jakarta direndam oleh uang logam 500 rupiah setinggi 60 cm. Itu 1 kuadriliun, saudara. Jadi saudara bisa kebayang ya, korupsi Pertamina itu sampai mencapai 1 kuadriliun lebih. Waduh saudara, itu kalau buat dibayar utang anak cucu, kayaknya kita akan menjadi negara bebas utang. Tapi saudara, kenyataannya nggak begitu, karena kenyataannya saudara, negara kita marak dengan korupsi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu masalah sistemik yang menghambat perkembangan ekonomi, sosial, dan politik negara. Penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik yang seharusnya melayani rakyat justru berbalik menjadi upaya memperkaya diri sendiri. Kemarin istri saya puter YouTube-nya siapa Gembul? Hah? Guru Gembul. Saya ngedengerin bagaimana dia memberikan kritik kepada pemerintah dan kepada kondisi yang terjadi pada saat ini. Saya baru tahu bahwa ternyata pejabat itu punya simpenan bukan duit. Ya, ani-ani. Punya simpenan begitu, salah satu tujuannya adalah untuk money laundry. Baru saya ngerti. Waduh, ternyata itu tujuannya bukan untuk senang-senang aja, tapi untuk mendapatkan keuntungan finansial, saudara. Dan buat saya itu satu hal ya, buat saya itu satu hal. Tapi saya kepikir begini nih, kalau ngebiayain satu orang ani-ani,
Atau kalau kemudian menggunakan pelacur yang untuk menjebak atau untuk mengentertain lawan politiknya, atau untuk mengentertain orang yang kemudian kelak akan menjadi rekan kerjasamanya, menggunakan jasa pelacur yang 200 atau 250 juta sekali. Itu duit dari mana? Gaji presiden aja 70 juta sebulan. Lu bisa bayar begituan? Nope tiau. Nope tiau, kita kagak mikir nope tiau, kita mikir kue tiau aja kadang-kadang susah. Paham ya maksud saya saudara ya? Itu duit dari mana? Itu duit tentu dari sumber tertentu. Sumber uang kita mungkin, dari pajak kita mungkin, dari pemasukan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Tapi saudara, kenyataannya adalah mereka menggunakan itu untuk kepentingan pribadi. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa punya akses ke situ? Jawabannya, karena mereka seharusnya adalah abdi negara yang pekerjaannya adalah melindungi negara, melayani masyarakat. Betul ya saudara ya? Pertanyaannya gini, kalau Pastor Jamie Chung, bisa nggak dia begitu? Hah? Lu duit dari mana Nopetio buat begituan? Kalau kita semua ada duit Nopetio, kita udah Pepetiau, ya. Kita udah langsung punya gedung baru. Nggak ada kita duitnya. Karena kita nggak ada akses ke situ. Kita rakyat jelata, kita nggak ada akses ke situ. Kita bukan pelayan publik, kita nggak ada akses ke situ, saudara. Mereka bisa begitu karena mereka ada aksesnya. Secara moral mungkin kita punya kelemahan yang sama, tetapi secara akses kita nggak ada akses ke situ. Kita bukan pelayan publik yang punya kekuatan untuk menggunakan uang rakyat demi kepentingan kita pribadi. Saudara, yang dikhianati di sini bukan cuma masalah korupsi. Yang terjadi adalah pengkhianatan jabatan yang diemban oleh setiap orang yang mengemban jabatan itu. Orang bisa dengan mudah menggunakan kepercayaan yang diberikan. Orang bisa dengan mudah menggunakan jabatan yang diberikan. Orang bisa dengan mudah menggunakan fungsi pelayanannya untuk kepentingan pribadi. Saudara, ini yang seharusnya kita waspadai, saudara. Ini yang seharusnya kita waspadai di dalam dunia pelayanan. Tadi Pastor Jamie Chung ngomong tepat. Bisa gak kita begitu? Bisa. Kami para pelayan bisa gak begitu? Bisa. Karena isunya bukan pada duit, saudara. Isunya adalah pada motif. Kita bisa aja menggunakan posisi kita, jabatan kita, pelayanan kita untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu sebabnya, saudara, saya ingin mengajak kita semua melihat diri sendiri melalui khotbah hari ini. Melihat diri sendiri, apakah kita mempunyai hati yang mau melayani Kristus. Hati yang sama seperti Kristus, melayani bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sejatinya, saudara, hidup berbuah dimulai dari hati yang melayani seperti Kristus, bukan dari keuntungan diri sendiri. Saudara, saya mau ajak saudara belajar dari Kristus. Yuk kita sama-sama belajar dari Kristus. Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa Kristus tahu bahwa waktunya telah tiba, bahwa dia akan mengalami penderitaan, dan kemudian Yohanes memberikan sebuah statement yang kuat, saudara. Di dalam Yohanes pasal 13. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sebuah statement. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Saudara, ketika Kristus melayani murid-muridnya, motivasi Kristus cuma satu. Dia mengasihi murid-muridnya. Dan dia mengasihi murid-muridnya sampai kesudahannya. Saudara, kita lihat di dalam bahasa Yunaninya. Telos, egapesen, auios. Mengasihi, egapesen. Tetapi kata yang digunakan adalah telos, sampai kesudahannya. Mengasihi. Saudara, kata telos di sini, saudara, bukan hanya berarti selesai. Karena saudara, kata telos ini adalah akar kata dari tetelestai. Tetelestai itu adalah ucapan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Sudah selesai, bahasa Yunaninya tetelestai. Kata tetelestai berasal dari kata telos. Telos itu artinya juga sudah selesai. Tetapi saudara, kata telos mengandung pengertian sebuah tujuan. Kita sedang bergerak ke arah tujuan dan kita sedang bergerak menuju ke arah penyelesaian dari tujuan itu. Dengan kata lain, saudara, kata telos mengandung pengertian saya sudah dan akan terus menerus. Oke ya, saya sudah dan akan terus menerus. Jadi ketika Yohanes berkata, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Yohanes ingin mengatakan bahwa sama seperti Yesus sudah mengasihi, dia akan terus-menerus mengasihi sampai terus-menerus mengasihi. It means that there is no end for his love. There is no end for his love toward us.
Nggak ada akhir dari kasihnya untuk kita. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus melayani, motifnya adalah kasih. Dia melayani karena kasih yang utuh, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak berubah, kasih yang tidak berkurang, kasih yang tidak bertambah. Kasihnya sudah utuh. Tidak ada yang muridnya lakukan yang bisa menambahkan kasihnya. Tidak ada kegagalan muridnya yang bisa mengurangi kasihnya. Yesus mengasihi dengan utuh. Yesus mengasihi sekarang, Yesus mengasihi nanti, Yesus akan terus mengasihi. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus juga melayani dengan kerendahan hati. Firman Tuhan berkata, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Now, I want you to understand. Saya ingin saudara mengerti bahwa this action adalah tindakan seorang budak. Menanggalkan jubah, mengambil sehelai kain, lalu mengikatkan pada pinggang, itu adalah tindakan seorang budak. Saudara, orang Yahudi itu kan daerahnya berpasir begitu ya. Daerahnya berpasir, lalu kemudian mereka nanti kan kalau jalan begitu mau ke pesta perjamuan, tentu saja mereka kan ciaka. Tahu ciaka ya? Itu bahasa Ibrani artinya makan tanah. Ya. Ini joke bapak-bapak nggak ada yang tahu ya? Astagfirullah. Jadi saudara dia jalan kaki, lalu kemudian kakinya berdebu, nanti akan ada budak di situ yang nunggu di depan pintu. Lalu kemudian budak itu akan ngambil air, lalu kemudian dia akan tuangkan air ke kaki si tamu. Lalu setelah itu si budak akan berlutut. Setelah berlutut dia akan ambil kain dari pinggangnya dia, lap kaki tamu itu. Itu pekerjaannya budak, saudara. Jadi Yesus ketika di dalam perjamuan ini, dia mengambil tindakan yang hanya dilakukan oleh seorang budak. Dengan kata lain, saudara, Yesus mengasihi dan mengekspresikan kasihnya di dalam tindakan yang nyata, tindakan yang penuh dengan kerendahan hati. Because when you love someone, you cannot. Ketika Anda mengasihi seseorang, Anda tidak bisa tidak merendahkan diri untuk mengekspresikan kasih itu. Amin, saudara. Ketika kita mengasihi seseorang, kita tidak bisa tidak merendahkan diri. Saudara, kebayang gak sih ABG lagi pada pacaran? Kan masing-masing egonya lagi tinggi-tingginya tuh ya. Ntar si ceweknya tiba-tiba galak tuh. Si cowoknya mau naik darah. Tapi karena dia sayang sama ceweknya, jadi gak dia naik darah? Belum tentu, saudara. Dia diem, ya dia sayang. Oke sayang. Yes dear. Merendahkan diri pada akhirnya, saudara. Dengan kata lain, saudara, in many cases, di dalam banyak kasus, saudara, kasih tidak bisa tidak, harus berjalan, beriringan dengan kerendahan hati. Ketika Yesus mengasihi murid-muridnya, maka dia mengekspresikan kasih itu di dalam pelayanan dia untuk murid-muridnya. Dan untuk melayani murid-muridnya, dia menanggalkan kehormatannya, dia merendahkan diri, dia melakukan apa yang seorang budak lakukan. Saudaraku, Tuhan menjadi hamba itu inti dari kerendahan hati. Jadi, dan ini yang Yesus ingin ajarkan kepada kita semua. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudaraku, kata yang digunakan, saudara, adalah aku yang adalah kurie. Aku yang adalah kurios, aku yang adalah Tuhan, artinya aku yang adalah bos. Aku adalah yang dipertuan, aku yang dipertuan merendahkan diri membasuh kakimu, maka kau pun harus melakukan hal yang sama. Kita semua harus merendahkan diri. Saudaraku, ini yang Yesus lakukan sebagai seorang pelayan. Ini adalah apa yang seorang pelayan sejati lakukan. Seorang pelayan sejati melayani di dalam kasih yang utuh dan di dalam kerendahan hati. Tapi hati-hati, saudara, ada pelayan sejati, ada juga pelayan palsu. Kita lihat nih, saudara, pelayan palsu seperti apa, saudara? Pelayan palsu seperti Yudas. Saudara, seorang pelayan palsu tidak memiliki hati, tidak memiliki kasih yang utuh. Seorang pelayan palsu, saudara, mempunyai hati yang dikuasai kegelapan. Saudara perhatikan, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ini di ayat selanjutnya, saudara ya, tentang Yudas. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi saudara, saya sengaja mengkontraskan antara Yesus dengan Yudas. Yesus merendahkan diri, mengasihi muridnya sampai kesudahannya, terus-menerus mengasihi muridnya, tanpa henti mengasihi muridnya. Yudas nggak punya hati seperti itu. Yudas, saudara, hatinya bruit. Kalau orang Sunda bilang bruit. Hatinya meringkel-ringkel, saudara. Hatinya itu penuh dengan belokan. Hatinya itu penuh dengan kepalsuan. Saudara bayangin ya, ketika makan bersama. Dan saudara perhatikan ini. Ketika mereka makan bersama, Yesus sudah basuh belum kaki Yudas? Sudah.
Udah dibasuh. Makan bareng, dibasuh saudara kakinya. Tapi apa yang Yudas lakukan? Yudas punya rencana untuk mengkhianati Yesus. Saudara, bahasa Yunaninya lebih jelas saudara ya. Nih begini nih. Ini tanda-tanda bahwa mata perlu kacamata yang berbeda nih saudara ya. Tu diabolo ede beblekotos enten kardian hina paradoi auton Yudas Simonos Iskariotu. Saudara, yang mau saya tekankan begini nih. Tu diabolo ede beblekotos esten kardian ina paradoi auton. Saudara, terjemahan hurufiahnya seharusnya diterjemahkan begini. Dari iblis, tu diabolo. Dari iblis sudah dimasukkan ke dalam hatinya supaya menyerahkan dia. Dari iblis sudah dimasukkan ke dalam hatinya untuk menyerahkan dia. Saudara yang belajar bahasa Indonesia, bentuk kalimat ini bentuk kalimat aktif atau pasif? Bagi si Yudasnya. Pasif. Yang aktif siapa? Si iblis. Iblisnya aktif, Yudasnya pasif. Karena dimasukkan ke dalam hati Yudas oleh iblis. Berarti iblisnya secara aktif memasukkan sesuatu ke dalam hati Yudas. Pertanyaannya begini saudara. Kok bisa ya? Kok bisa iblis memasukkan sesuatu ke dalam hati Yudas? Apakah Yudas jadi tidak bersalah? Karena Yudas itu pelaku pasif? Jawabannya enggak saudara. Saudara, Yudas itu telah membiasakan hatinya menjadi sebuah mangkok yang siap diisi oleh iblis. Saudara, kalau saudara, saya pernah ngeliat di IG ya. Saya pernah ngeliat di IG, orang lagi duduk begini nih saudara. Dia lagi duduk gini, terus udah gitu nggak sengaja dia buka, dia punya topi, dia taruh aja topinya begitu. Lagi duduk, dia mau betulin tali sepatu, dia taruh topi begitu di IG. Terus orang lewat, masukin duit, cepluk, 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 karena posisi topi terbuka. Ngerti saudara ya? Ketika posisi terbuka, orang tuh berasumsi, oh ini gembel, gue perlu kasih. Tapi saudara bayangin nggak? Kalau saudara itu datang ke sebuah pesta pernikahan atau ke sebuah tempat retreat begitu saudara bawa piring ketika orang lagi ngantri makan. Kira-kira petugasnya akan isi nggak makanan ke dalam piring saudara? Isi. Karena apa? Karena Anda siap memang untuk diisi. Dengan kata lain begini saudara, sekalipun iblis adalah pelaku aktif yang memasukkan rencana jahat ke dalam hati Yudas. Yudas punya andil di situ karena Yudas membuka hatinya untuk iblis memasukkan rencananya ke dalam hati Yudas. Nah ini berarti bahwa saudara, it didn't happen in a moment in time. Ini tidak terjadi pada momen itu. Kejahatan itu tidak terjadi pada momen itu. Yudas jadi jahat bukan karena iblis tiba-tiba kasih tahu. Bukan tiba-tiba iblis kasih masuk sesuatu rencana jahat. Paham di sini saudara? Ngerti maksud saya? Dia bukan serta-merta, gua kasih lu sesuatu yang jahat, dia langsung jadi jahat begitu. Itu bukan kerasukan begitu, saudara. Oke? Iblis Yudas itu dari awalnya ada satu proses di mana hati dia terus-menerus terbuka, sehingga kemudian iblis masukin. Ada satu proses di mana Yudas memang menjadikan diri dia wadah yang siap untuk diisi. Dia menjadikan tubuhnya, hatinya menampung rencana iblis. Nah saudara, ini yang seharusnya diwaspadai. Saudara, Yudas adalah pelayan yang hatinya dikuasai kegelapan. In the end of the day, saudara lihat, saudara, Yudas kemudian benar-benar ngejual Yesus. Saudara, yang menyakitkan adalah di hati yang udah diisi oleh rencana iblis ini, Yudas masih bisa berpura-pura. Dibasuh, ikut dibasuh. Makan, ikut makan. Dia ikut dibasuh, dia ikut makan. Namun sebetulnya dia sudah punya rencana untuk menyerahkan Yesus demi uang. Saudara, perhatikan sekarang di sini perbandingannya. Ada perbedaan antara pelayan sejati dengan pelayan yang palsu. Pelayan sejati, saudara, kita klik lagi, Ki. Oke, pelayan sejati, saudara, motivasinya kasih. Pelayan palsu, motivasinya ego. Perhatikan di sini, saudara, saya tidak bilang motivasinya uang. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Pelayan sejati rela melakukan yang hina. Pelayan yang palsu pilih tugas enak dan terlihat. Pelayan sejati demi kemuliaan Allah. Pelayan palsu demi keuntungan diri sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk bisa mengerti kenapa motivasi si pelayan palsu adalah ego, kita perlu kembali ke kitab Kejadian.
Kita perlu kembali ngelihat yang awalnya, saudara. Yuk kita klik lagi, Ki. Saudara, dosa awal sebetulnya bukan dosa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dosa awal adalah dosa otoritas. Saudara, awalnya manusia diciptakan untuk bergantung pada Allah. Itu alasannya. Kenapa manusia diciptakan di hari terakhir, bukan di hari pertama. Betul ya? Manusia diciptakan di hari terakhir, bukan di hari pertama. Di hari pertama terus sampai hari ke-6, Allah menyediakan segala life support untuk manusia. Kenapa? Karena memang manusia membutuhkan itu untuk bisa survive. Oke? Allah menciptakan manusia begitu rupa, manusia harus bergantung kepada Allah, manusia harus mengasihi Allah. Itu esensi dari kitab Kejadian. Lalu kemudian saudara tiba-tiba datang si ular. Ular berkata, Hawa, kamu kenapa nggak makan buah pohon yang di tengah? Hawa bilang, ntar gua mati. Iblis bilang, enggak. Pada waktu kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya terus bergumul ya, dengan kata tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya bergumul. Menjadi seperti Allah, ya jelas. Artinya melawan otoritas. Tapi kenapa berhubungan dengan tahu tentang yang baik dan yang jahat? Saudara, waktu kita marahin anak kita ya, saudara jangan pernah ya marahin anak begini nih saudara ya. Lu ya, masih kecil belagu lu. Belum jadi orang udah belagu. Jadi selama ini dia apa saudara? Mangki. Belum jadi orang berarti selama ini mangki. Terus bapak emaknya apa dong? Saudara mungkin maksudnya begini. Lu belum siapa-siapa. Lu udah belagu banget. Kayak lu gak butuh Tuhan. Gak butuh bapak emak lu. Dengan kata lain saudara kita mau bilang begini sih sebetulnya. Lu ya belum tahu mutusin mana baik, mana salah lu. Udah belagu lu hidup seolah-olah lu bisa hidup tanpa bapak emak lu. Kan begitu ya kurang lebih mau ngomongnya. Jadi saudara, saya ngelihatnya begini. Engkau akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu maksudnya adalah Adam dan Hawa mau jadi seperti Allah karena dia ingin memutuskan apa yang baik buat dia. Dia ingin mempunyai otoritas yang sama dengan Allah. Jadi saudara, dosa pertama saudara adalah dosa otoritas. Dosa pertama adalah dosa di mana seseorang ingin otonom lepas dari Allah. Dosa pertama adalah dosa ego. I want to be the master of my life. I want to be the Lord of my life. I want to be the boss of my life. Itu dosa yang pertama, saudara. Nah, saudara, itu sebabnya ketika Yesus melahirkan kembali. Jadi gini, ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati. Oke? Rohnya mati. Lalu kemudian tubuhnya memerintah jiwanya. Kalau dia belum jatuh dalam dosa, rohnya hidup. Rohnya hidup, roh memerintah jiwa, jiwa memerintah tubuh. Setelah dia jatuh dalam dosa, rohnya mati. Tubuh memerintah jiwa. Keinginan daging memerintah jiwa. Keinginan daging memaksa jiwa. Jiwa merasionalisasi semua keinginan daging. Oke? Itu sebabnya manusia hidup di dalam dosa. Tapi kemudian Yesus datang ke dalam dunia. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Penebusan saudara bukan hanya berbicara mengenai pengampunan atas hukuman kekal. Bukan cuma berbicara mengenai itu. Penebusan berbicara mengenai sebuah perubahan transformasi radikal. Di mana hati yang tadinya mati. Di mana yang roh yang tadinya mati. Dihidupkan kembali. Nah karena roh yang tadinya mati itu dihidupkan kembali. Maka roh kembali bisa berfungsi untuk menguasai jiwa. Roh manusia yang sudah dilahirkan kembali bisa memaksa jiwa untuk mentaati Allah. Dan jiwa pada gilirannya memaksa tubuh untuk mentaati Allah. Seharusnya begitu. Oke? Tetapi saudara kan kita nggak bisa memungkiri fakta bahwa tubuh dan jiwa kita begitu lama hidup di dalam dosa. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelum kita ditebus masih bisa menguasai kita bahkan setelah kita dilahirkan kembali. Halo? Betul gak saudara? Sebelum percaya Yesus, ngamukan. Setelah percaya Yesus, ngamuknya berkurang, tapi status masih ngamukan. Betul gak saudara? Saudara ingat ya Ibu Susan, Pendeta Susan, yang kemarin khotbah di gereja kita? Ingat ya, itu kan istrinya Pendeta Hengki. Pendeta Hengki itu dulunya saudara adalah ketua Gema, majalah Gema miliknya GKBJ, Gereja Kristen Baptis Jakarta. Pendeta Hengki itu pinternya minta ampun saudara. Doktrin dia katam. Doktrin reformnya katam. Dia memang dari anak jalanan karena broken home family, lalu kemudian ditebus, lalu kemudian mengalami Yesus, mengalami Injil, lalu kemudian dia bertobat, menerima Yesus, pergi sekolah teologi. Pergi sekolah teologi, belajar doktrin yang sangat bagus. Katam, bahkan ngajarin kita tentang doktrin, begitu saudara. Tapi saudara, mama saya bersaksi nih. Dia kan naik mobil nih, naik mobil.
Ini mama saya di dalam mobilnya nih, bareng. Naik mobil, terus parkir. Habis parkir, nemenin nih ibu-ibu pada belanja. Ya, Pak Hengki nemenin ibu-ibu di pasar. Mungkin belanja buat Natal atau belanja buat gereja. Selesai belanja nih saudara ya, masuk dong pada ibu-ibu pada masuk ke mobil dong. Ayo, Ko Hengki, ayo jalan. Pada jalan, keluar dari parkiran. Keluar. Ada ibu-ibu bilang, aduh Pak Hengki, ada barang ketinggalan. Balik lagi Pak Hengkinya, masuk lagi ke pasar. Kagak markir, berhenti doang, kagak markir. Yang turun cuma si ibu itu ngambil barang ketinggalan. Tiba-tiba datang tukang parkirnya. Parkir. Loh, saya kan nggak markir, saya nunggu doang. Cuma ngambil barang ketinggalan. Wah, nyolot tukang parkirnya. Pak Hengki dengan tenang keluar dari mobil, buka pintu, tutup pintu pelan-pelan. Tukang parkirnya dipegang sambil senyum. Tiak! Kepalanya dihantemin ke kepala itu. Pendeta lu saudara. Pendeta. Ngerti maksud saya? Nah sekarang pertanyaannya, dia udah lahir baru belum? Udah. Tapi manusia lama masih bisa berkuasa gak? Masih bisa. Dan saya bersaksi saudara, Pendeta Hengki, karena Pendeta Hengki adalah pendeta keluarga kami. Kami sangat mengasihi dia, kami sangat respect. Ini ngomong kasarnya gini, kalau Pak Hengki bilang, Jim, lu lompat ya dari gedung ini ke bawah. Saya percaya dia loh. Saya percaya dia. Saking saya percaya integritasnya. Oke ya saudara ya. Kenapa saya percaya integritasnya? Karena saya tahu dia waktu masih cuantau, masih penginjil, sampai dia jadi pendeta. Papa saya adalah rekan kerjanya, begitu saudara. Saya ngeliat bagaimana perubahannya Pak Hengki. Dia dari orang yang penuh dengan kemarahan, pelana mau pasti jadi orang yang berubah menjadi orang yang penuh dengan kasih. Dengan kata lain begini nih saudara, sekalipun kita sudah dilahirkan kembali, sama seperti Pak Hengki, manusia lama kita masih berusaha untuk berkuasa. Sehingga kemudian saudara perlu disiplin dari pihak kita, supaya manusia lama tidak lagi berkuasa, manusia baru yang menguasai hidup kita. Amin saudara. Nah proses ini saudara adalah proses pembaharuan di mana kita belajar untuk menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru dengan cara meneladani Yesus Kristus setiap saat. Pelayanan saudara adalah salah satu cara di mana kita mengikis ego kita, mengikis kedagingan kita, dan berusaha untuk semakin menyerupai Kristus. Tapi nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Karena apa? Nih, saudara lihat. Karena di dalam hati setiap orang ada berhala. Saudara, saya nggak percaya orang bisa mengambil keputusan secara impulsif. Halo? Saya nggak percaya. Saya sama Pastor Jamie sama-sama orang yang impulsif sebetulnya. Kepikir apa? Ayo kita kerjain ini. Ayo, gitu ya. Kepikiran begitu. Gue mau ini. Ayo kerjain apa-apa. Tapi saudara, begitu saya mempelajari doktrin tentang berhala hati, saya baru mengerti bahwa ternyata kita tidak pernah impulsif. Nggak ada keputusan yang tiba-tiba muncul dari dalam mulut. Dari mulut kita, nggak ada. Kesannya memang, gue mau begini, totok keluar. Tapi sebetulnya enggak. Setiap keputusan yang keluar dari mulut kita, setiap tindakan yang keluar dari tubuh kita, sebetulnya lahir dari core value yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah problemnya saudara adalah, kalau core value kita itu dihuni, dikuasai, diajar, dididik oleh berhala hati, maka saudara, ketika kita mengeluarkan satu tindakan yang kelihatannya impulsif, ketika kita mengemukakan pendapat yang sifatnya impulsif, sebetulnya itu adalah buah dari berhala yang selama ini menguasai hati kita. Saudara, ada 5 berhala yang Reform Exodus Community atau pendeta Yakub Tri akui. Ada 5, kalau pendeta Michael Chris Dion ada 7. Kita ikut yang sedikit aja supaya jangan kelihatan terlalu dosa, begitu saudara ya. Ada berhala kenyamanan, ada berhala pengakuan, ada berhala penerimaan, ada berhala kendali, ada berhala kuasa. 5 berhala ini saudara, sekalipun kita dilahirkan kembali, masih bisa tetap bercokol di dalam hati kita. Oke ya, kenapa? Karena yang dilahirkan kembali adalah roh kita. Tapi berhala ini berdiam di jiwa kita. Di tempat di mana pikiran, perasaan, dan kehendak ada. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak kita bisa dikuasai oleh 5 berhala ini. Sekalipun kita sudah dilahirkan kembali. Paham ya saudara ya? Oke, yuk kita lihat apa sih impact-nya. Kita klik sekali lagi. Saudara perhatikan ini. Berhala kenyamanan bisa saja mempengaruhi kita sehingga kita enggan untuk berubah. Kalau udah biasa begini, banyak ya gereja yang kayak gitu ya. Dari dulu juga udah begini, kok Jim, nggak usah berubah-berubah dah, dari dulu udah begini. Kenapa sih pengen takut berubah? Halo? Karena udah nyaman, saudara problemnya. Udah nyaman. Saya tanya sama Joan, kamu kenapa sih kadang-kadang enggan membereskan kamar?
Iya Pak, Johan tahu itu salah sih. Memang kita harus ngeberesin kamar sih Pak. Iya. Terus saya tanya lagi sama Johan begini. Terus Johan udah tahu kenapa nggak mau beresin kamar? Dia diem aja. Terus saya bilang begini. Pasti Johan karena nyaman kan? Kamar ada berantakan dikit, nggak apa-apa. Karena sudah nyaman. Sih, perhatikan di sini. Isunya kadang-kadang bukan kita nggak tahu benar dan salah. Masalahnya kita nyaman dengan yang salah. Halo? Ini berhala kenyamanan, saudara. Berhala pengakuan. Menjadikan pelayanan sebagai ajang untuk menerima pengakuan. Hati-hati nih, saudara. Saya sudah sering cerita ya. Saya punya teman yang Bu Celi, bule celup sendiri, saudara. Tiap kali mau naik mimbar tanya, Pak Jimmy, baju saya gimana, baju saya gimana? Turun dari mimbar juga nanya lagi, tadi gua mimpin ada yang salah gak? Setiap kali mimpin itu aja yang ditanya. Kenapa begitu? Simple, saudara. Karena waktu dia remaja, orang tuanya nggak mengakui dia. Nggak memberikan penghargaan kepada dia. Sehingga kemudian dia cari pengakuan dari pelayanan. Yang paling gampang, nggak perlu banyak prestasi, saudara. Yang penting ada bisa suara nyanyi bagus dikit, boleh naik. Berani tampil dikit, boleh naik. Nggak perlu banyak, nggak perlu prestasi, nggak perlu pegang belt, sabuk juara, nggak perlu ada gelar, nggak perlu, saudara. Saudara tampil sering di gereja, orang langsung akui, saudara. Oh, ini orang hebat, orang baik. Pengakuan. Salah satu bentuk pengakuan, saudara, gini nih. Kalau misalnya habis pelayanan, kagak ada pujian. Tadi pelayanan lu bagus lu. Tersinggung langsung sama Bapak Gembala. Cilaka lu, saudara. Itu artinya berhala pengakuan. Ada juga berhala penerimaan, saudara. Berhala penerimaan membuat pelayanan menjadikan bagian dari jati diri. Gua mah orang musik lah. Gue mau orang musik. Atau, gue mah pengkhotbah lah, gue mau penghajar lah. Saudara, dia memberikan identitas pada dirinya sebagai bentuk supaya kamu terima saya. Kamu terima saya. Saudara, banyak orang ingin diterima apa adanya, tetapi di dalam perjalanan hidupnya, dia mau diterima karena ada apanya. Betul gak, saudara? Terima saya apa adanya, maunya teriaknya begitu. Tetapi dia memunculkan dirinya sendiri, dia selalu cerita tentang saya berprestasi di sini, saya punya ini, saya punya itu. Kita cowok paling sering ngalamin kayak gitu. Ngalaminnya kayak gimana? Misalnya ditanya, udah kenalan nih sama Along nih. Udah kenalan, nggak lama pasti pertanyaan gini kalau dunia cowok. Emang Ko Along main apa Ko Along? Ko Along main apa? Main air ya. Dia kerjaannya paling basah, karena main air ya. Main air. Emang bener, kerjaan ini paling kering, karena main kertas. Nggak boleh basah ya? Nggak boleh basah, harus kering. Lu Kas, lu main apa Kas? Hah? Main duit orang, tuh. Laundry. Saudara perhatiin ya. Kita nih orang laki biasa dengan kayak gitu. Jam ditanya, oh menggembalakan ya? Iya, di mana? Gereja apa sih? MCC. Oh. Pertanyaan berikutnya apa? Jemaat berapa? Jemaat, itu pertanyaan berikutnya. Kenapa saudara? Karena orang seringkali ngeliat identitasnya di situ. Dan kita kan jadi cenderung juga mau ngomong, gue punya ini, gue punya itu, gue bisa begini, gue bisa begitu, posisi gue di sini. Tujuannya supaya apa? Supaya orang terima kita. Ya saudara, hati-hati dengan yang kayak gini. Pelayanan bisa jadi alat berhala kuasa, dimanifestasikan dalam keharusan menduduki jabatan. Itu orang ya, kalau di dalam gereja, kalau posisinya bukan majelis, posisinya bukan pelayan, posisinya bukan penatua, kayaknya kagak enak. Harus ada posisi. Kalau di CMCC penatuannya harus nggak ada posisi. Semua sama-sama main lepasin aja. Mau nggak mau. Nggak mau, lu aja. Nggak lu aja, lu aja. Bukan rendah hati, saudara, nggak mau repot. Tapi itu problem gitu loh, saudara. Pengen ada kuasa, pengen ada kendali. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Segala sesuatu harus sesuai dengan kemauannya sendiri. Saudara, ada 5 berhala. Ekspresinya bisa beragam. Tapi saudara, sang inang tahu apa yang dikandungnya. Saudara ngerti maksud kalimat ini? Ekspresi berhala bisa beragam, tapi sang inang tahu apa yang dikandungnya. Ini kira-kira kalau saya ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, saudara ngerti kan ya? Ya iyalah, sombong. Inang tuh ngerti maksudnya ibunya ya? Ibunya. Inangnya berhala siapa, saudara? Halo? Iya? Iya, manusia. Diri kita sendiri. Kita semua inangnya. Berhala kita bisa beda-beda, saudara. Tapi kalau bicara mengenai berhala kita pribadi, kita semua tahu dong berhala kita apa. Betul gak? Berhala pengakuan, berhala penerimaan, berhala. Pokoknya semua berhala. Kita ngerti. Ada satu orang yang punya 5 berhala. Saya punya 5, saudara. Karena saya nggak mau rugi. Ambil semua borong.
Kita punya berhala. Kita tahu kok apa yang ada di dalam kandungan kita. Dan kita harus waspada, saudara. Jangan sampai kita menggunakan pelayanan untuk memuaskan berhala kita. Di dalam pelayanan kita harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita menggunakan pelayanan untuk memuaskan berhala kita. Kalau kita tidak hati-hati dalam hal itu, ini yang terjadi. Kita lihat lagi, klik. Shalom jemaat gereja Mamon, sukses di seluruh dunia. Dengarkan apa yang saya lihat di tahun 2015. Wah, ini saya ngambil dari IG, dari Google. Tapi intinya saudara ngerti ada Pastor Mamon, saudara? Pastor Mamon adalah orang yang numpang hidup dalam nama Yesus, pengen kelihatan kaya tapi nggak usah kerja. Halo? Paham, saudara? Saya kasih 2 contoh ya, saudara. Yang pertama adalah Rudy alias Yohanes Wijaya. Nas? Valentino. Rudy alias Yohanes Wijaya alias Rudy S. Hadiwardoyo menggelapkan uang ratusan juta rupiah milik jemaat dengan dalih untuk biaya pembangunan tempat ibadah di Semarang. Kerugian lebih besar dari 400 juta. Jadi kerugiannya aja, saudara, lebih dari 400 juta. Ini case-nya ada, saudara bisa browsing. Itu dalam negeri, saudara. Yuk, kita kan senang yang luar negeri punya. Kenneth Copeland. Pada Februari 2007, Copeland dituduh menggunakan Citation X milik Kenneth Copeland Ministry, KCM. Untuk liburan pribadi, catatan keuangan Copeland dan daftar Dewan Direksi KCM tidak tersedia untuk umum. Informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh Internal Revenue Service atau IRS. Copeland ini adalah orang yang begini nih, saudara. Pendeta Copeland, kenapa Pendeta Copeland punya jet pribadi? Dia langsung jawabnya begini. And I tell you, this is God's words for me. Gila lu, saudara. Lu kalau ngeliat mukanya dia waktu dia ngomong begitu, kalau ngeliat setan. Bandingkan dengan Billy Graham. Billy Graham Ministry, BGM, saudara. Setiap akhir tahun, dia akan buka semua catatan keuangannya di Washington Post. Semua orang bisa lihat berapa dia terima, berapa keluar untuk pelayanan. Tapi pelayanan orang-orang seperti ini nggak pernah bisa terbuka. Kenapa, saudara? Numpang hidup dalam nama Yesus. Pelayanan digunakan untuk kepentingan pribadi. Pelayanan digunakan untuk memuaskan berhala pribadi. Saudara, saya nggak bilang orang yang pelayanan tidak boleh terima berkat dari pelayanannya. Tapi sebagaimana tradisi gereja Protestan yang saya yakini, apa yang diterima oleh pelayan adalah viaticum. Tahu viaticum? Via itu jalan, tikum itu ongkos. Ongkos perjalanan. Memang diatur besarannya supaya tidak menimbulkan syakwa sangka. Tapi saudara, semua diatur sehingga rohaniwan bisa hidup pantas tapi tidak berlebihan. Itu diajarkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-9. Seorang pelayan patut menerima apa yang dia bagikan melalui Injil. Patut, nggak apa-apa. Nggak dilarang. Karena kita punya anak nggak bisa makan batu, saudara. Nggak bisa. Bukan kuda lumping anak kita. Nggak masalah. Cuma masalahnya kita tidak memperkaya diri melalui pelayanan. Kita tidak memuaskan berhala kita melalui pelayanan. Saudara jangan berpikir bahwa hamba Tuhan yang ngambil uang banyak-banyak dari ngomong tentang perpuluhan terus itu jauh lebih hina daripada hamba Tuhan yang gak pernah ngomong itu. Enggak, saudara. Karena berhalanya setiap orang berbeda-beda. Setiap inang tahu apa yang dikandung dia. Mungkin Anda nggak butuh uang, tapi Anda butuh pengakuan. Mungkin Anda nggak butuh uang, tapi Anda butuh penerimaan. Mungkin Anda nggak butuh uang, tapi Anda butuh kendali atau kuasa. Now we have to be very careful. Karena pelayanan ini kudus, saudara. Kekudusan pelayanan mengharuskan kita untuk menyelaraskan diri dengan pelayanan. Kalau Yesus Tuhan yang kita sembah memberikan teladan pelayanan, dia menanggalkan jubahnya, berlutut, lalu menyeka kaki murid-muridnya. Siapa kita? Sehingga kita tidak melakukan hal yang sama. Kalau Yesus menanggalkan semua, kenapa kita harus mengambil semua? Kalau Yesus merendahkan diri, kenapa kita harus meninggikan diri? Kalau Yesus menyatakan kasih dalam tindakan yang nyata, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Yuk kita jadikan CMCC gereja, di mana kita semua berlatih melayani dengan hati yang penuh kasih dan kerendahan hati yang nyata. Yuk kita saling mengingatkan. Kalau memang masih ada berhala di dalam hati kita yang membuat pelayanan itu terkontaminasi. Saudara, saya mau tutup dengan gambar ini, saudara. Karena saya cari gambarnya nggak ada, datanya ada, gambarnya nggak ada.
Di Solo, saudara, ada seorang ibu bernama Veronica Sari, usia 64 tahun. Pensiunan guru. Ibu ini menggunakan uangnya, uang pensiunnya, untuk mendirikan sebuah rumah belajar. Saudara, dia tampung anak-anak miskin yang nggak mampu bayar uang sekolah. Dia gunakan uang pribadinya untuk membeli buku. Dia gunakan uang pribadinya untuk membeli makanan buat anak-anak ini. Ketika ditanya Ibu Vero, kenapa Ibu Vero mau melakukan hal yang seperti ini? Dia bilang begini, saya berharap supaya anak-anak itu tahu bahwa ada orang yang peduli. Sama seperti saya tahu Yesus peduli pada saya. Saudara, buat saya ini menyentuh banget. Karena siapa kita? Kecuali perpanjangan tangan Yesus. Pelayanan kita seharusnya menjadi ekspresi perpanjangan tangan Yesus untuk mereka yang membutuhkan. Amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, yuk luruskan hati. Luruskan motivasi. Mari perbanyak kasih, tindakan, sikap yang betul-betul bisa memuliakan Tuhan.